Well, praise the Lord. How are you all today? Oke, saya akan lanjutkan apa yang saya sampaikan 2 bulan lalu. Saya berbicara mengenai level-level iman kita yang dibagi menjadi 3, yaitu level iman anak, level iman yang kedua namanya I would say iman menengah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah iman bapa atau iman dewasa, ripen faith atau mature faith gitu ya. Secara singkat saya akan sampaikan bahwa iman anak itu bisa mudah terombang-ambing, ya, bahkan bisa murtad. Tetapi tidak hanya iman anak yang bisa sampai murtad, bahkan iman dewasa pun bisa murtad. Ya, karena ada buktinya. Saya lebih baik bacakan sekarang buktinya dari ayat-ayat di Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Kalau saudara sudah menemukan di device saudara sendiri atau saudara punya Physics Bible, I will read it. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Mereka disebut nanti juga termasuk orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah tahu kebenaran, ya, tetapi kemudian dia berbuat dosa lagi dan murtad, ya, maka dia tidak akan bisa diselamatkan. Ini bukan anak-anak ya, ini level orang yang sudah dewasa. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kukatakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kalau udah umur, udah banyak di gereja, udah pergi ke seminar, apalagi udah dimuridkan, ya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini ngomongnya kayak gitu ya kira-kira. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa dan yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang buruk. Lalu Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Oh my goodness,
Ini bukan Kristen bayi, bukan level iman anak-anak. Pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia roh surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Wow, the power of the age to come. Namun yang murtad lagi, jadi ini Kristen dewasa banget, tapi murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, kita melihat bahwa ada hamba Tuhan yang begitu luar biasa, udah besar banget, udah dipakai luar biasa, tapi kemudian dia jelek-jelekin Yesus, jelek-jelekin Alkitab, lalu jelek-jelekin orang Kristen, jelek-jelekin gereja. Ini dia, ya. Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tapi jika tanah itu menghasilkan semak, duri, dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ngeri benar bagi orang-orang yang menghina kasih karunia Tuhan, yang sudah sampai ke level dewasa, ke level Bapa, ya. Mereka mempermalukan Tuhan lagi, berbalik, dan mereka denying the name of Jesus di muka umum. Apalagi kalau di muka umum gak ada lagi penebusan darah Yesus yang kedua kalinya. So, kita beranjak dari level baby, anak-anak, ya, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka up and down. Kadang-kadang mereka semangat kalau dengar firman Tuhan, kalau didoakan, kalau ditumpangin tangan, kalau mendapatkan nubuatan, ya. Tetapi kemudian mereka bisa loyo lagi, nangis lagi, nyalahin Tuhan lagi. Itu iman anak-anak, ya. So, belum taat, menerima Yesus tapi belum taat, masih maunya sendiri. Mereka kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Mereka kalau diuji, mereka bisa komplain, mereka grundel, merasa kecewa. Nah, ini adalah iman anak-anak, ya. Lalu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani, merasanya mendapatkan iman yang besar, ya. Tetapi sayang sekali nantinya sangat memalukan jika Tuhan berkata, "You have such little faith." Jangan sampai itu terjadi, karena waktu itu Rasul Petrus juga atau murid-murid dikatakan begitu pada waktu mereka menyeberang, lalu menyeberang Sungai Galili dan terombang-ambing, Yesus lagi tidur, kemudian mereka bangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli dengan kita mau binasa nih." Yesus rebuke mereka dan berkata, "You have such little faith." Atau seperti Petrus, pada waktu Petrus berjalan di atas air pun, ya, kemudian dia jatuh karena dia melihat angin mengombang-ambingkan laut. Yesus masih mengatakan, "You have such a little faith." Jadi kalau kita masih banyak terombang-ambing hati kita,
maka iman kita masih iman anak-anak. Saya harapkan dengan saya menyampaikan hal ini kita belajar mengukur iman kita. Kita akan melihat supaya kita tahu ukurannya, kita tahu barometernya sampai di mana iman kita yang sedang kita jalani, ya. Saya mendorong saudara untuk saudara ngecek level iman saudara melalui message kita malam hari ini atau saat ini secara khusus. Lalu iman menengah, saudara sudah kuat, ya, dan dikatakan bahwa sebaiknya you are strong and the word of God abides in you. Firman Tuhan itu tinggal di dalam engkau. Jadi engkau juga harus mengalahkan yang jahat atau si iblis. Nah, iman menengah ini kita harus abide in the word of God. Atau the word of God abides in you, in us, ya. Firman Tuhan harus tinggal di dalam hidup kita. Artinya kita harus menjaga firman itu, menjaga benih itu, lalu kita practice all the words of God. Kita practice saat apapun mendera kita, ya, menggoncang hidup kita, kita tetap mempercayai firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu ada dalam hati kita dan hidup kita. Orang-orang di China, mereka menghafalkan ayat sedemikian rupa sehingga waktu Alkitab mereka dirobek, dirampas, dibakar, bukan mereka nggak peduli, tetapi firman Tuhan sudah ada dalam hidup mereka sehingga mereka dijeblosin ke penjara, ya. Suatu kali hamba Tuhan dari Amerika datang dan mereka berduyun-duyun ratusan kilometer, mereka datang di satu tempat untuk 5 hari dan mereka berkata, kalau kami ketangkap, kalau kamu ketangkap, kamu adalah pembicara ini dari Amerika. Kalau kamu ketangkap bahwa kamu sedang mengajar kami, kamu hanya akan dideportasi. Tetapi kalau kami yang ketangkap, kami akan dipenjara beberapa belas atau beberapa puluh tahun. Lalu ditanya, berapa di sini yang sudah pernah dipenjara karena Injil, gitu. Oh, hampir semua mereka angkat tangan. Lalu pembicaranya ini mereka bilang, oh mungkin orang-orang ini nggak ngerti. Coba saya tanya lagi, tolong terjemahannya yang benar, gitu ya. Berapa banyak dari saudara yang pernah ditangkap dan dipenjara karena Injil? Mereka sama-sama angkat tangan. Dan akhirnya, oh mungkin benar-benar mereka udah pernah dipenjara kan bertahun-tahun, di atas 5 tahun, ya. Saya nggak bilang nggak peduli mereka dipenjara. No, of course mereka sangat berjaga-jaga, aware of it, ya. Bukan mereka nggak peduli, tetapi kalau bisa mereka lebih ingin belajar firman lagi, lebih. Dan akhirnya mereka berkata, jangan kirimin kami uang, tapi kirimin kami Bibles. Karena dengan uang beberapa hamba Tuhan mereka menyalahgunakan dan akhirnya iman mereka kandas, gitu. Dalam 3 bulan si hamba Tuhan yang di China dengan persecution yang begitu luar biasa mendapatkan uang karena kesaksiannya, tetapi dia tidak tahan, ya, dengan uang itu malah akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau jatuh seperti hamba Tuhan itu. Kami mau tetap merasakan bahwa firman itu ada di dalam kami. Doakan kami, ya. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. So, dalam level menengah ini, stand firm in the word of God, ya. Supaya saudara tidak digoyahkan oleh apapun.
Banyak dari mereka mengalahkan semua tes-tes itu, ujian-ujian itu dengan thanksgiving, dengan praising, dengan praying without ceasing, tanpa berkesudahan, ya. Dan ucapan syukur, dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, dengan tak berkesudahan. Now, let's dig into iman dewasa, ya. Iman dewasa ini sering disebut iman of a father. Jadi hati Bapa, yang memiliki hati Bapa adalah iman di mana iman ini sebagaimana anak-anak yang sudah mengetahui hati ayahnya, ya. Mereka tahu keinginan bapaknya. Mereka, ayahnya hanya berdeham gitu, ya. Anak-anak udah tahu, ya. Ini kalau saya sebut seringkali mereka tahu yang tersirat, bukan yang tersurat. Kalau yang tersurat, kita baca firman Tuhan mengatakan ini dan itu, kita mengikutinya. Tapi yang tersirat itu di atas itu, ya. Kita nantinya hanya tahu hati nurani kita ngajarin kita nih, kita nggak boleh melakukan hal ini, ya. Okay, sometimes it's not about sin, yeah. It's not about good or bad, tetapi sesuatu yang lebih dari berkenan, tetapi yang sempurna. Seperti gini, khotbah bagi saya kan nggak berdosa, ya, nggak bersalah, nggak ada apa-apanya. Khotbah itu memberkati, ya. Tetapi ada kalanya sampai di mana level saat saya mengenal Tuhan, bukan mengenal hatinya Tuhan, bukan lagi khotbah ini bukannya nggak baik gitu, tetapi Tuhan nggak berkenan saya untuk berkhotbah di sana, gitu, ya. Mungkin dari hal-hal yang kecil yang saya pelajari, gitu, ya. Atau memberi itu kan memberkati, tetapi ada saatnya kita saya nggak digerakkan tuh, gitu, ya. Mungkin hal seperti itu dipandang, kok nggak punya belas kasihan, kok begini dan begitu. No, karena saya tahu hati Bapak, gitu, ya. So nanti hal ini akan dibahas di kelas 202 lebih dalam lagi. Well, Tuhan akan menghakimi kita masing-masing sesuai dengan ukuran iman kita, ya. Di dalam Alkitab, sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa kali, ada beberapa ayat tercecer di beberapa tempat mengenai ukuran iman. Ini menjadi pedoman kita, yaitu Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Jadi saya ini nggak mengada-ada mereka-reka, cuma kita mesti tahu di mana letak-letaknya yang iman anak, iman menengah, dan iman dewasa, right? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Next, kedewasaan penuh. Ini kan konteksnya lagi ngomong iman, kan?
yang dewasa, full, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan, the level of growth yang sesuai dengan kepenuhan, the fullness of Christ, ya, until we all attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. I said we should have greater measure of faith up to the measure of the fullness of Christ. Jadi kita diharapkan untuk mencapai ukuran iman yang sempurna, ukuran iman yang penuh, ukuran iman yang dewasa, the fullness of Christ, ya. Iman sebagaimana kepenuhan Kristus. Nah, untuk mencapai iman ini, kita harus belajar mengenai the knowledge of the Son of God. Kita harus belajar mengenai pengetahuan tentang anak Allah, ya. Jadi artinya itu nggak cuman kita dengerin aja atau tahu di dalam otak kita, ya, tapi percaya di dalam hati kita dan melakukannya, mencapainya, dan mempercayai bahwa kita mampu melakukannya bersama Dia. Untuk melakukan hal ini, ya, ketika kita dalam perjalanan, let's say, ya, kita kan lagi jalan nih, menyusuri iman, ya, menyusuri perjalanan iman, atau kita dalam perlombaan gelanggang iman, right? Ketika kita dalam perjalanan yang panjang dan kita nggak tahu loh kapan kita berhenti, ya. Ketika kita dalam perjalanan yang panjang, kalau saudara lihat ada signpost, ya, masih berapa lama sih saudara sampai ke destinasi? Let's say saya dari Central Java, ya, kemudian saya akan menuju ke Jakarta. It's about 588 kilometers, 588 kilometer. Lalu saya berjalan terus menyusuri, lalu saya melihat signpost, oh, ke Jakarta masih 355, masih jauh, ya. Kemudian saya melihat, gasolin saya sudah hampir habis nih, ya. Lalu saya harus berhenti cari gasolin yang sesuai dengan mobil saya, ya. And then after that, saya rada mau ke restroom nih. Mari kita, ya, cari rest area. Masih berapa lama lagi rest area? Masih kira-kira berapa kilometer? Oke. Lalu lunch time, udah sama-sama nih di mobil. Udah lapar. Oh, bentar lagi belum. Oke. Kira-kira masih berapa? 45 menit, 1 jam, ya. Nah, sampai kita reaching our destination, sampai mencapai ke sana, kira-kira kita berapa lama kita bisa keep going, kita bisa sampai di sana, kita masih kuat tanpa kita kalah di tengah-tengah, gitu. Tanpa kita nyerah, udah bocor dulu nih, udah lemes, udah sampai gemeteran, keringat dingin karena belum makan, ya. Nah, atau saya akan beri contoh, ya. Waktu itu kami akan melakukan perjalanan ke Mount Kailash, Gunung Kailash. Itu
itu gunung suci, banyak orang ke sana. Saya rasa mungkin orang Indonesia belum pernah ke sana ya, karena di beberapa ini nggak ada tulisan-tulisan Indonesia gitu. Jadi saya digerakkan Tuhan untuk ke sana. Saya udah lama banget pengen gitu ya, tetapi baru tahun lalu ya, baru saat itu. Lalu saya broadcast siapa yang mau ikut, dan akhirnya ada hanya beberapa liter aja dari fasilitator, tetapi ada murid yang saya tahu saya bisa broadcast, bisa ajak, bisa tawarkan kalau mau ikut ya. Di sana gunanya untuk berdoa. Jadi ini bukan kayak tur ke Israel, tur ke Eropa yang enak gitu ya perjalanannya, banyak sightseeingnya, bisa foto-foto, bisa ini. Enggak, ini perjalanan ekstrim ya. Lalu saya mempelajari medannya, lalu bagaimana harus bisa mencapai ke gunung itu. Saya banyak banget belajar, dan kemudian mulai saya kumpulkan. Waktu saya tahu ada beberapa yang ikut, mulai saya kumpulkan untuk meeting, Zoom meeting ya, untuk rapat. Dan saya sebagai commander of the troop, saya berikan peraturan-peraturan ya, detail peraturan yang harus diikuti. Kalian harus pertama latihan fisik, itu harus ya, setiap hari jalan 3-4 kilo gitu. Lalu setelah itu berusaha jalan bawa beban, bawa tas dengan isi, bawa tas ransel dengan isi yang cukup, kayak makanan yang berguna ya. Kalau saya ngomong makanan berguna itu bukan ciki-cikian, lalu ada umbi-umbian, enggak gitu ya. Lalu enggak bawa boneka, enggak ya. Air itu secukupnya. Lalu mungkin stamina bar ya, saya udah tulisin apa yang harus dibawa. Coklat perlu juga ya untuk boosting our immune, tapi nggak banyak-banyak. Jadi nggak boleh bawa baju-baju lebih gitu ya. Lalu untuk gaya-gaya, untuk foto, lalu tongsis berlebihan, lalu bawa power bank berlebihan. Kita nggak ada, nggak butuh itu ya. Mungkin kalau power bank satu aja, dan kayaknya nggak butuh deh power bank, karena kalau kita charge semalaman atau sehari itu udah full. Sampai sana kami akan jalan mendaki, dan kemudian kami nggak akan banyak foto-foto ya. Nanti ada yang ngambil dokumentasi, tetapi nggak begitu banyak ya. Kemudian mulailah perjalanan kami, dan bahkan sebelum itu saya belajar mengenai medan di sana. Medan di sana, if you know, itu di Plateau aja, di Lhasa itu adalah ibu kota Tibet ya. Di Lhasa itu aja udah 4.000 lebih mdpl. Jadi sampai di sana udah itu oksigennya tipis banget. Nafas itu pakai tali sepatu ya, gini, nunduk ya, terus balik gini. Itu cukup beberapa waktu, nyeret koper, dan itu dingin ya. Jadi karena saya tahu medannya dan saya mempelajarinya, saya minta dokter pribadi papi untuk mencarikan obat yang memang harus kami konsumsi
H-3 atau H-2 sebelum berangkat, dan itu harus rutin diminum bahkan setelah kami di sana gitu ya. Dan saya minta agar mereka mengikutinya. And then terus tiap minggu beberapa waktu sekali saya briefing lagi, kami ketemu lagi, briefing lagi, terus briefing sampai siap berangkat ya, dengan semua alat-alat perjalanan ya, dengan tongkat khusus, dengan sepatu trails, dengan jaket khusus yang anti angin, dan kemudian semua kacamata dan penutup kepala, pokoknya semua yang dibutuhkan gitu ya. Tetapi ya, ada yang tidak mengikuti peraturan saya. Ini orangnya sudah minta ampun sama Tuhan, minta ampun dan minta maaf kepada saya dan menyusahkan tim, dan akhirnya menyadari waktu saya marahin dia tentunya sakit hati, tidak terima, tetapi akhirnya dia nyadarin bahwa ini salah dia gitu, dan dia mulai memperbaiki, dan saat ini dia ngejar lagi in case ada perjalanan yang sulit lagi, dia sudah siap ready. Jadi ini adalah beberapa dari cuplikan perjalanan kami di Kailas. Kalau saudara belum pernah lihat YouTube-nya, nanti saudara bisa lihat secara full, tetapi kami akan tunjukkan beberapa saja perjalanan ini. Ya, silakan. Ya, kami berdoa saat kami touchdown di Lhasa. Berdoa untuk tanah itu dan sepanjang jalan kami perjalanan 4 hari untuk sampai ke gunung itu, kadang 8 jam perjalanan, kadang 6 jam, kadang jadi habis di perjalanan. Tetapi Tibet ini beautiful, so beautiful. Saya tidak pernah sebelumnya mendapatkan view pemandangan alam yang seindah ini. Jadi setiap torehan itu keindahan. Saya sampai misalnya saya lagi lihat HP saya gini, lihat ke depan, wah udah indah lagi, saya harus syuting ya, lagi lihat lagi, udah bagus lagi. Jadi sepanjang jalan begitu indahnya, nggak pernah saya dari Afrika, Eropa, Amerika, apalagi Asia, hampir saya nggak pernah lihat seindah ini. Ini bis kami untuk membawa kami perjalanan selama 10 hari ya. Oke, lalu ya, saya senantiasa membawa mereka untuk berdoa,
berdoa di kamar hotel kami. Dan nah ini dia pakai oksigen. Kami harus hirup oksigen karena oksigen kami itu 70, 80 itu paling tinggi dan jarang. Saya 70 berapa ya? Selfie ya 70-an gitulah. Kalau di Indonesia udah harus masuk rumah sakit ya. Itu kami cari peristirahatan ke belakang. Nah itu paling parah Pak kalau di sana. Aduh. Anyway, nanti harus mendengarkan sendiri. Nah ini kami berhenti di Queen untuk mengadakan ya itulah hajat. Hajat ini yang menjadi problem buat kami, walaupun ya kami bisa berada di atas situasi, tetapi unbelievable, lalatnya bukan main. Nah ini anak-anak ini sampai pipinya merah-merah, udah nggak rasa dingin lagi. Oh, anak-anak mencintai saya. Kami cuma berhenti sebentar karena sudah 4 jam, sopirnya harus istirahat dulu. Dan ternyata di sana juga ada ini anaknya. Ini pagi-pagi kami siap untuk naik ke Magic Mountain of Kailash. Pagi-pagi kami siap dong. Siap sarapan pagi. I don't know why the voice isn't there. Saudara bisa lihat sendiri. Nah, mereka mengadakan yang disebut Kora. Jadi tiap 3 langkah mereka akan melakukan hal ini. Kami aja yang jalan itu nggak kuat jalan. Mereka kayak gitu melakukan yang namanya Kora. Itu penyembahan ya. Nah, ibu-ibu udah tua, ada yang bawa anak. Sampai nah ini kami on the ground, saya ajak mereka untuk berlutut, berdoa, siap semua dengan peralatan kami, oksigen tank kami di dalam, ya ada mereka yang bawa oksigen gede, ngos-ngosan, ya. Kemudian kami mulai jalan. Nah jalan ini masih baru, udah jalan capek lama banget jalan. Ternyata dibilangin ini baru gate-nya, baru masuk ke pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya aja udah ada yang nggak kuat gitu. Karena apa? Tidak mengikuti, tidak mendengarkan saya, attention to detail. Tidak latihan hari-hari, alasannya banyak, yang saya sedang inilah, yang saya itulah, yang pasangan saya inilah, anak saya inilah. Wah bahaya banget. Sampai di pintu gerbang dia udah merasa nggak bisa naik. Padahal perjalanan kami itu 8 jam jalannya. That's unbelievable. Ini saya mengingat ini seperti kita ini jalan sedang menuju ke Gunung Tuhan ya. Menuju Gunung Tuhan kita harus siap-siap. Kemudian kita masih berapa lama lagi? Kita kuat nggak? Kita latihan badani nggak? Mati kalau oke. Dan saya disinilah saya mengajak untuk melakukan perjamuan kudus, berdoa di gunung suci ini, mengampun
negara, mereka para pilgrim yang melakukan perjalanan mereka juga. Saya berpikir ya kami semua tuh juga nggak tahu apakah mereka mengalami seperti saya ya. Saya kan latihan, saya hampir waktu kalau hari biasa saya naik ke gunung atau bukit itu seminggu bisa 3 kali kalau saya nggak kemana-mana, seminggu 3 kali. Tetapi waktu kami mau ke Kailas bisa 5 kali atau bisa 6 kali. Saya dengan Selfie secara khusus yang ikut juga, kami latihan gitu. Bahkan kami pakai sepatu yang akan kami pakai, dicoba gimana rasanya. Wah, sepatu ini keberatan, Selfie khususnya ya. Sepatunya keberatan, ketebelan, jangan nanti kamu capek ganti sepatu gitu ya. Dan kami sama-sama waktu itu juga cari, waktu itu pas kami juga ada perjalanan ke Jakarta, jadi kami cari di Jakarta ya, yang betul-betul fit untuk medan seperti Kailas ini. Kami nggak bisa bawa beban yang berat dan masih ada yang ngeyel bisa bawa power bands itu buat 3. Nah, ya, untungnya ya ini pria sehingga dia bisa kuat gitu. Bahkan pada waktu ada yang nggak kuat, ini baru masuk pintu gerbang aja beberapa langkah, 3 langkah udah pakai oksigen lagi. Terus ayo makanannya dibuang aja, ditinggalin buat orang lain. Makanan apa ini? Kan nggak boleh bawa make up, nggak boleh bawa boneka, nggak boleh bawa, pokoknya nggak mutu-muti itu nggak boleh bawa ya, apalagi perhiasan, bawa nggak bisa. Nah, seperti perjalanan kita membawa apa yang penting dalam hidup kita. Kita membawa masa lalu kita, membawa bagasi masa lalu kita. Kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa seenaknya membawa beban yang merintangi perjalanan kita. Bawa sakit hati, bawa masa lalu, dan sebagainya. Itu akan sangat mengurangi energi kita, energi rohani kita untuk kita bisa sampai ke gunung Tuhan. Ya, saya membawa coklat sehingga pada waktu kami berhenti nunggu yang satu ini, saya bagi-bagi coklat, kekuatan, ya, minum, ya, kami siap. Apa yang harus kami bawa? Minuman seperti apa? Apakah itu madu? Ya, hari-hari saya juga kami konsumsi madu, ya, madu saset, yang ada saset gitu. Dan dalam perjalanan itu tuh saya padahal badan saya udah sakit ya, saya batuk gitu ya. Wah, kalau pagi, kalau udah sore gitu panas gitu ya. Nah, saya tidur, besok bangun lagi. Nanti kadang-kadang saya bisa duduk di bis di belakang 1 kali lah pernah saya dimana ini banget badan saya panas gitu, saya tidur di belakang, kemudian saya balik lagi. Oke. Nah, ada yang nggak nurut lainnya. Waktu itu sebenarnya dia waktu minum obat yang saya siapkan, dan obat itu langka. Ya, mereka cari nggak bisa, harus prescription dan itu very difficult to find. Waktu minum obat itu jadi kayak seperti di alam lain gitu ya. Seperti ngefly, bingung gitu, ini apa rasanya, apa ada apa gitu ya, kepalanya udah lupa lah. Ada yang tangannya rasa semutan banget ya, saya semutan tangannya gitu. Nah,
ada yang matanya itu kayak mau keluar rasanya atau apa gitu ya, sehingga dia bilang, ibu mohon maaf bisa nggak saya off ini obat. Saya bilang saya nggak mau jamin ya kamu kuat atau enggak nanti di sana. Hari kedua dia minta untuk off obat. Akhirnya benar, sampai di sana dia pikir dia off obat. Sepanjang perjalanan 4 hari kepalanya pusing. Kalau kita nggak mengikuti manual book kita, firman Tuhan ya, maka sampai di level-level tertentu kita akan mengalami sesuatu kesulitan sendiri gitu. Jadi sekalipun nggak enak, sekalipun sulit, sekalipun nggak suka, sekalipun against your will ya, bertentangan dengan kehendak saudara, lakukan aja karena itu firman Tuhan. Itu akan menolong kita sampai ke gunung Tuhan, sampai di puncak ya. Jadi tapi dia nggak ngomong sama saya karena udah kesalahan dia nggak minum obat. Jadi itu kami kesaksian pada waktu hari mau naik ke Kailas, barulah dia berkata, saya ini sebenarnya kepala saya pusing selama hari-hari ini, tetapi ya saya tahan gitu ya. Dan thank God kami akhirnya boleh sampai di sana dengan selamat. Kami mau makan di stasiun di sana, makanya adanya tinggal satu aja, dan nggak ada lagi kuda, nggak ada lagi binatang khusus ya udah nggak ada gitu ya. Kami harus pesen mobil untuk jemput kami karena kami udah kepayahan, nggak mungkin kami jalan lagi pulang gitu. Walaupun itu naiknya itu gunungnya nggak terjal banget ya gini, tetapi karena naik dan atmosfernya oksigennya udah tipis banget, 5.000 lebih mdpl, sehingga akhirnya kami harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan thank God, praise the Lord, kami pulang dengan selamat. Saya presentasikan istri-istri dan suami-suami mereka ke keluarga mereka, karena mereka mengkhawatirkan bahwa they might die over there, bisa mati gitu karena nggak ada oksigen ya. Bahkan salah satu Indonesia punya mountain climber, dia pergi ke gunung yang terkenal ke sana dengan MDPL yang sama, dia itu sakit kepala. Dan kalau kami ke kiri sebentar, 2 jam lagi kami sampai di gunung itu, di base camp gunung itu ya, Everest ya. Saya juga akhirnya mempelajari mereka yang Everest gimana itu. Orang Indonesia yang udah naik ke gunung-gunung sampai Jayawijaya itu, dia sampai ke sana itu sakit, demam, dan itu nggak enak banget ya. Jadi thank God kami itu sehat baik, walaupun ya ada yang harus menerima konsekuensi pelajaran, harus gagal di perjalanan itu, tetapi nggak gagal banget ya karena ditolong yang lain, tasnya dibawain akhirnya oleh teman-temannya, dan itu pun dia jalan pun udah hampir nggak mampu, tetapi dalam ketidakmampuannya terus kami tunggu. Nah itu kami harus tunggu, kami harus buang waktu lagi karena nungguin dia, tetapi akhirnya dia sampai juga di base camp awal. Jadi kami bersyukur
Ya pastinya dia nyesel-nyesel seandainya dari waktu-waktu lalu saya dengarkan Ibu Max, saya nggak harus begini, saya banyak alasan dan sebagainya. Dan beberapa dari mereka latihan berenang setiap hari dan ada yang jalan 4 kilometer setiap hari. Memang harus latihan setiap hari ya. Kami waktu itu latihan setiap hari untuk olah fisik kami supaya kuat. Nah, di dalam firman Tuhan ini untuk kita mencapai kedewasaan iman, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasai tubuh, melatih tubuh, latihan fisik, menguasai seluruhnya. Ya, kalau kita naik gunung, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wah, ngeri benar. Ya, jikalau saya yang memberi peraturan, terus saya bolong sendiri. Can you imagine? Saya bilang, latihan, latihan, latihan. Terus saya cuma jalan-jalan ke mall, beli aksesoris, beli tongkat, beli sepatu, fashion, beli semuanya. Tapi saya nggak latihan naik gunung. What happened? Saya sampai di sana, tolong gendong saya. Saya sendiri yang ditolak. Nah, kita saudara-saudara fasilitator, pemberita Injil, saudara-saudara hamba Tuhan, saudara kita semua harus menjadi pelaku dari apa yang kita sampaikan, kita katakan. Karena jikalau kita mengajar kemudian kita sendiri akhirnya tidak menjadi pelaku dari apa yang kita ajarkan, kita sendiri bisa ditolak. Betapa bahayanya. Salah satu dari murid, karena saya tahu dia habiskan waktu di gadget ya, sehingga lama-lama tumpul sininya. Saya bilang udah nggak usah nonton lagi. Saya bilang 1 tahun nggak usah nonton ya. Lalu tanpa sepengetahuan saya, dia balik lagi nonton. Saya tahu, tapi saya diamkan saja. Hampir 1 tahun berlalu, makin tumpul, makin lupa, makin banyak salah. Saya bilang kali ini ketahuan, saya sampai harus tolong sedemikian rupa. Ketahuan, ini konsekuensinya akan lebih parah. Karena apa? Kamu nggak mau belajar firman, habis waktunya di media. Kalau bangun pagi langsung ambil HP, lihat berita, bisa 1 jam, bisa 30 menit. Itu tiap pagi. Nanti kalau malam lagi buang waktu banget di medsos. Itu sebabnya malam hari ini, di akhir tahun ini ya, saya rindu dengan saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita sama-sama let's just going deep into the Lord. Tahun depan Tuhan sudah kasih kepada saya tema yang begitu mulia, begitu indah, yang saya akan beberkan nanti tahun depan. Tapi saya rindu kita ini masuk lebih dalam cinta pada Tuhan. Bukan nanti dimulai tahun depan, tapi mulai saat ini. Jika saudara terlalu banyak nempel ini gadget di tangan, saudara bisa bikin goal sendiri. Ya, saudara nggak harus nanti saudara sakit hati kalau
fasilitatornya ngomong, udah nggak usah nonton ini, udah nggak usah nonton YouTube, udah nggak usah megang HP, udah ini. Tapi saudara sendiri tahu, dengan saya memberitahukan hal ini, saya rindu saudara itu mengerti dan punya hasrat yang dalam untuk mencari Tuhan, untuk lebih dalam cinta saudara pada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada kita mengenal Dia. Kita beranjak iman kita tanpa kita harus shaken, tergoyahkan saat kita menghadapi gelombang dunia yang berat, besar, dahsyat. Saya rindu kita semua lebih dalam di hadirat Tuhan.